Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang muatan matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat operasi hitung digunakan untuk mempermudah kita dalam perhitungan, ya. Ada 3 sifat dalam operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif atau yang dikenal dengan pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif pada bilangan bulat berlaku untuk operasi hitung, penjumlahan, dan perkalian. Ya, kita perhatikan di sini, nak. Sifat operasi bilangan bulat komutatif atau pertukaran. Ya. Kalian perhatikan di sini. A tambah B sama dengan B tambah A. Atau yang dikalikan, A kali B sama dengan B kali A. Ya, ditukar saja tempatnya. Ini ditukar saja tempatnya. Lalu contohnya, contoh dengan angka sekarang. Perhatikan di sini. 10 ditambah dalam kurung negatif 15. Nah, ini seperti ini. Nah, kita tukar sekarang. Berarti negatif 15 ditambah 10 sama dengan berapa nih? 5. 5-nya negatif positif. Negatif. Karena apa? 10-nya positifnya lebih kecil daripada bilangan negatifnya. Ya, akhirnya dia memiliki 5 kurangnya lagi. Ya. Nah, yang kedua, perhatikan yang kedua. Negatif 8 ditambah atau dikali deh, yang ini yang keduanya, dikali dalam kurung 5. Berarti 5 dikali negatif 8 sama dengan 40. Negatif positif? Negatif, betul. Ya, ini perkalian dan penjumlahan di dalam komutatif atau pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Bagaimana dengan sifat asosiatif atau pengelompokan? Pada bilangan bulat berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Kita akan lihat. A tambah B dalam kurung tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Paham sampai sini ya? Lalu yang kedua, A kali B dikali C. Karena ini perkalian, berarti A dikali dalam kurung B dikali C. Paham ya? Nah, contoh dalam angka sekarang. Contohnya, perhatikan contohnya baik-baik. 12 ditambah 5 lalu ditambah lagi
15. Sama dengan ini berarti 12 ditambah dalam kurung B tambah C. Ini B tambah C berarti 5 ditambah 15. Kurung tutup. Berarti 12 ditambah ini jumlahkan ke sini 20. Sama dengan ya betul 32. Paham ya untuk pengelompokan yang penjumlahan. Sekarang pengelompokan yang perkalian. 3 dikali 2. Lalu dikali lagi dalam kurung negatif 5. Sama dengan, berarti 3-nya di 2. 3 dikali dalam kurung 2 dikali dalam kurung negatif 5. Sama dengan ini 3 kali ini dikalikan 2 dikalikan 5 menjadi 10. Betul. Tanda lambangnya jangan lupa. Karena ini ada tandanya di sini, tanda negatif. Berarti di sini harus positif negatif. Iya, betul, negatif. Karena tandanya tidak sama, ini positif dan yang 5 ini adalah negatif. Bila tandanya tidak sama dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif, ya. Sama dengan 3 kali 10, 30. Jangan lupa berikan tanda lagi. Ini ya, tanda negatif lagi. Paham ya? Paham? Sampai sini sudah 2 sifat yang kita kerjakan, yaitu sifat komutatif dan sifat asosiatif. Sekarang sifat distributif. Yang dikenal dengan sifat penyebaran. Sifat penyebaran. Pada bilangan bulat ini, sifat distributif ini berlaku sifat perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Berarti ada 2, perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Perhatikan contohnya. A dikali dalam kurung B ditambah C, kurung tutup lagi, sama dengan A tambah B atau kali. Betul, salah ini ya, harusnya dikali. Betul, ini dikali karena ininya dikali. Betul, A kali B ditambah dalam kurung mana yang belum? A kali C. Paham sampai sini? A kali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Lalu yang kedua, A dikali dalam kurung B dikurangi C. Berarti di sini A kali B dikurangi A kali C. Pahami dulu yang contohnya seperti ini sebelum kita masuk ke dalam contoh dalam angka. Contohnya sekarang. Perhatikan contohnya baik-baik. 10 dikali dalam kurung negatif 5 ditambah 3. Ada yang bisa mengerjakannya? Paham? Berarti di sini dalam kurung 10 dikali dalam kurung negatif 5 lalu ditambah dalam kurung 10 dikali 3.
Paham nggak? Ini sama kan? Ini B-nya, ini C-nya. Lalu ini A, ini B, ditambah A sama C. C-nya 3. Ya, baru kita jumlahkan. Ini ketemu dengan ini. 10 kali negatif 5. Hasilnya negatif. Betul, negatif 50 ditambah 10 dikali 3. Hasilnya 30. Betul. Negatif 50 ditambah 30. Hasilnya kita punya uang 30. Yang harus kita bayar adalah 50. Hasilnya berapa nih? 20. Negatif positif? Negatif. Betul, karena positifnya lebih kecil dibanding negatifnya, maka dia hasilnya akan negatif. Berarti kita masih ada yang harus kita bayar sebesar negatif 20. 20 lagi yang harus kita bayar. Ya, sekarang yang selanjutnya nih. Contoh selanjutnya, perhatikan kembali. 4 kali 5 ditambah dalam kurung 4 dikali negatif 16. Bagaimana lagi nih cara mengerjakannya? 4 betul dikali dalam kurung berapa? 5 ditambah dalam kurung negatif 16. Berarti ini sama dengan 4 dikali 5 bertemu dengan 16. Nah, perhatikan juga ini lambangnya. Ya, negatif. Negatifnya lebih besar dibanding positifnya. Berarti dia hasilnya adalah kita punya uang 5. Yang harus kita bayar adalah 16. Berarti kita masih punya hutang atau punya yang harus dibayar adalah 11. Tuh, hasilnya adalah negatif 44. Paham ya sampai sini ya? Berarti harap kalian mengerti sampai sini dengan contoh-contoh yang sudah Bu Yeti jelaskan ya. Kalian harus bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, pahami lagi tentang sifat komutatif atau pertukaran, sifat asosiatif atau pengelompokan, dan sifat distributif atau penyebaran. Perhatikan kembali contoh-contohnya dan Bu Yeti yakin kalian bisa mengerjakannya dengan baik ya. Di rumah kerjakan bersama mama papamu di rumah, kerjakan dengan baik dan tetap semangat.